Jumlah penduduk etnis Tionghoa di tanah air diperkirakan mencapai 6 juta hingga 10 juta orang. Sebagian dari mereka memang bermata pencarian sebagai pedagang dan bekerja di sektor swasta lainnya. Hanya sedikit dari mereka yang memutuskan bekerja sebagai pegawai kantoran. Yang paling tak biasa adalah menjadi PNS hingga aparat polisi dan TNI. Meski masih jadi pemandangan langka, sebenarnya sejak era Soeharto yang cenderung diskriminatif, ada sejumlah aparat yang bahkan mengemban jabatan strategis dan berasal dari etnis Tionghoa. Dari segelintir perwira polisi keturunan Tionghoa yang masih berkarir hingga saat ini, nama Happy Saputra adalah salah satunya. Lelaki kelahiran 4 Juli 1984 ini masuk Akpol pada tahun 2007 setelah sebelumnya menyelesaikan sarjana ilmu komputernya di Universitas Bina Nusantara. Setelah selesai pendidikan Akpol 2009, pada tahun 2010 ia bertugas di Polres Ponorogo, Jawa Timur dengan pangkat Inspektur Tingkat 2 atau IPDA. Lantaran memiliki latar belakang di dunia teknologi, dia ikut mengembangkan sistem informasi secara daring dari fitur lainnya yang memajukan kepolisian Indonesia. Pada tahun 2015, Happy menjadi sebagai Kasat Lantas Gresik Polda Jawa Timur. Dikenal sebagai sosok yang cerdas, Happy Saputra pada 2021 lalu baru saja menyelesaikan pendidikan magisternya. Ia berhasil meraih gelar Master of Public Management dari Victoria University of Wellington, Selandia Baru. Kini pria 38 tahun tersebut telah berpangkat komisaris polisi dan bertugas sebagai Kapolsek Pademangan, Jakarta Utara. Mayor Jenderal TNI Purn Dr. Danilian SPS adalah seorang purnawirawan TNI berdarah Tionghoa yang lahir dan besar di Pulau Bangka. Pria kelahiran 25 Juni 1957 ini masuk Akmil tahun 1984 sesaat setelah tamat pendidikan kedokteran. Ia sebelumnya merupakan alumnus kedokteran umum Universitas Kristen Krida Wacana dan menyelesaikan pendidikan spesialis syaraf di Universitas Indonesia. Pada tahun 1985, Daniel lulus sekolah calon perwira, kemudian selama awal karirnya, ia banyak mendapatkan penugasan di Timur Timur atau saat ini Timur Leste. Selanjutnya, Daniel menjalani tour of duty jabatan dan penugasan. Dia sempat bertugas di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrat, di Kodam 3 Siliwangi, hingga akhirnya di Direktorat Kesehatan Angkatan Darat. Karirnya pun melesat cepat hingga ia menjabat Wakil Direktur Kesehatan AD, lalu promosi menjadi Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI. Di jabatan itulah pangkat kemiliteran Daniel naik menjadi bintang 1 Brigadir Jenderal Brigjen. Jabatan akhir yang disandangnya pada tahun 2014 adalah Kapuskes TNI hingga Purna Bakti pada tahun 2015. Setelah pensiun, ia kini bekerja di RS Salak Bogor dan membuka praktik sebagai dokter spesialis syaraf. Lahir dari orang tua keturunan Tionghoa, Legend TNI Purn Kuntara merupakan lulusan Akademi Militer 1963, mantan Danjen Kopassus 1988 hingga 1992, paling dikenal luas saat terlibat dalam Operasi Woyla. Operasi Woyla ini terjadi pada tahun 1981 untuk membebaskan para sandera dalam pesawat Garuda Indonesia yang dibajak di Bangkok, Thailand. Sebelum menjadi Danjen Kopassus, Kuntara yang lahir pada 1 September 1939 menjabat Wadanjen Kopassus pada tahun 1986 hingga 1987. Kuntara juga pernah menjabat Wadanjen Kopasanda pada tahun 1983 hingga 1986. Pasca pensiun dari TNI, Kuntara yang fasih berbahasa Mandarin ini kemudian dipercaya untuk menjabat Duta Besar Cina pada 1997 sampai 2001. Dikenal dengan nama John Lee dan nama lahir Lee Cheng John. Ia lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 9 Maret 1911.
Pasca Perang Dunia, John Lee membaktikan diri pada Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi sebelum akhirnya diterima di Angkatan Laut RI. Saat di Cilacap, Jawa Tengah, dan pangkat kapten untuk hingga pangkatnya dinaikkan menjadi mayor. Kemudian dia memimpin misi menembus blokade Belanda guna menyelundupkan senjata, bahan pangan, dan lainnya. Daerah operasinya meliputi Singapura, Penang, Bangkok, Rangun, Manila, dan New Delhi. Ia sejauh ini menjadi tentara dari etnis Tionghoa pertama yang menjadi pahlawan nasional. Marsikal Muda Marsma TNI Surya Margono alias Cha Kecheng kembali menambah daftar perwira TNI berdarah Tionghoa yang menduduki jabatan strategis. Pada tahun 2019 lalu, ia dilantik oleh Panglima TNI Gatot Nurmantio dari pangkat Marsikal Muda menjadi Marsikal Pertama TNI. Ia tercatat sebagai tentara TNI pertama yang meraih pangkat tersebut. Surya merupakan pria kelahiran Mempawah, Kalimantan Barat, 5 Desember 1962. Sejumlah jabatan yang pernah dipegangnya antara lain Kadisop Lanut Tanjung Pandan, 1996. Asum Santinteltek Bais TNI 2008 hingga menjadi atase pertahanan di KBRI Beijing, Cina sejak 10 September 2009. Ia juga pernah bertugas sebagai Pabanut B2 Bais TNI tahun 2015 dan menjabat Dir D Bais 2017 hingga 2020. Saat ini Surya bertugas sebagai Pasahli TK3 Bithubin Panglima TNI. Brigadir Jenderal TNI Purn Teddy Yusuf adalah jenderal keturunan Tionghoa paling berpengaruh dan punya kontribusi signifikan bagi Indonesia. Pria dengan nama asli Him Tae-ji ini lahir pada 24 Mei 1944. Selain berkiprah sebagai jenderal TNI, dia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 1995 hingga 1999 dari fraksi ABRI saat itu. Selama mengabdi, ia antara lain pernah bertugas sebagai Wakil Komandan Yonif 507, Sikatan Kodam 5, Brawijaya, lalu menjadi Komandan DT Semen Tempur RTP-16 di Timur Timur. Selain itu, ia juga pernah menjadi Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat, Asisten Perencanaan Kodam 4 di Ponorogo, hingga Komandan Korem 131 Santiago. Setelah pensiun pasca Soeharto lengser, ia aktif dan menjadi penggagas komunitas Tionghoa. Dia menjadi ketua dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Hendra Kurniawan merupakan keturunan Tionghoa pertama yang menyandang pangkat Brigadir Jenderal di Polri. Hendra lahir di Bandung, Jawa Barat pada 16 Maret 1974. Brigjen Hendra baik bertugas di Divisi Propam, mulai dari menjabat Kadin A Propaminal di Propam Polri, analis kebijakan Media Bidang Paminal di Propam Polri, Kabak Bitmap Propaminal di Propam Polri, hingga menjadi Karopaminal di Propam Polri pada 16 November 2020. Pada tahun 2020, Hendra Kurniawan juga ikut berperan dalam penuntasan kasus KM50 sebagai anak buah Verdi Sambo. Mencatatkan prestasi dengan menjadi jenderal pertama dari Tionghoa, Hendra Kurniawan kini juga tercatat menjadi jenderal polisi Tionghoa pertama yang terjerat kasus kriminal. Hendra menjadi terdakwa kasus kematian Brigadir J dengan dakwaan sejumlah pasal. Tak hanya dipecat tidak dengan hormat dari institusi Polri, ia juga terancam hukuman penjara. Untuk kasus Brigadir J, ia terancam hukuman 10 tahun penjara, sementara untuk kasus gratifikasi penggunaan jet pribadi, Hendra terancam 20 tahun penjara.